Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Agustus 2024. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Semoga semua Capricorn diberi kemampuan untuk memeluk kedamaian, memeluk kebahagiaan, bersukacita menjalani perjalananmu. Semoga semua Capricorn mampu berjuang dengan hati yang gembira untuk meraih apapun yang kamu doakan, apa yang kamu imani. Semoga bisa kamu raih dengan hati yang gembira dan bisa menjadi sukses di sana, lalu merasakan kehadiran Sang Pencipta yang selalu bersama denganmu di dalam setiap perjalananmu. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Capricorn. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Kita mulai. Clarify, modeling angels, clarify for Capricorn single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1-15 Agustus 2024. Clarify please, thank you modeling angels, thank you. Capricorn. Oke, ada penyesalan di sini. Ada rasa hilang ketika menghadapi pengabaian. Situasi mungkin saat ini kamu lagi dibikin sendiri nih. Oke. Queen of Wands. Kayak sendiri gitu, kayak nggak ada orang yang bisa support kamu gitu. Kamu kayaknya pengen ada orang-orang di circle kamu yang support kamu. Kamu pengen mungkin orang yang menurut kamu kekasihmu atau orang yang kamu cintai di sini atau sahabat, teman-teman gitu. Kamu pengen ada situasi di mana semua orang tuh support kamu gitu. Tapi ternyata kamu ngadepin pengabaian dan kamu ngerasa loose gitu. Kamu ngerasa hilang gitu. Oke, di sini aku rasa hilang gitu, kamu rasa hilang dan rasa hilang dirimu gitu. Oke. Situasi nggak bisa kamu kendaliin, semuanya berubah, berbeda dari ekspektasi kamu, terutama sering banget mengalami pengabaian di sini, dicuekin ya, rasa sendiri gitu. Biasanya kalau kayak gini, ini tadi nyambung juga dengan Lion Gate ya. Biasanya semesta itu lagi nge-recharge kita, ngebalikin settingan awal dimana kita tuh turun ke bumi, visi besarnya apa gitu. Jadi emang kita dibikin ngerasa sendiri, ngerasa nggak disupport gitu. Kalau situasi kayak gitu, baiknya bangunlah hubungan doa, baiknya bangunlah kehidupan meditasi. Oke, hidupkan meditasi di dalam dirimu dan bangunlah kehidupan doa. Jadi kalau sendiri berarti kita punya banyak waktu dong untuk berdoa, merenung, berdoa ya, berzikir ataupun doa rosario ataupun meditasi gitu, sesuai keyakinan kamu ya. Ambil waktu gitu untuk lebih banyakin kehidupan doamu dan kontemplasi ya. Ini mungkin masanya. Jadi mungkin selama ini kamu sibuk dengan kehidupan kamu, sehingga tuh kamu nggak ngasih waktu, investment time untuk kehidupan spiritualmu.
Kayak kamu sibuk dengan duniawi, semua mimpi besarmu itu bagus tentu, tapi kita ini kan manusia spiritual juga, makhluk ya, bukan manusia, makhluk spiritual yang kita tuh terkoneksi dengan semua gitu, bukan hanya manusia. Kita terkoneksi dengan Sang Pencipta, dengan semua energi positif begitu. Nah, itu mungkin selama ini kamu terlalu sibuk dengan apa yang kamu targetin, kamu impikan, yang kamu imani. Tapi kamu akhirnya lupa dengan keseimbangan, harmonisasi, bahwa gak hanya untuk kehidupan sekarang doang, kamu butuh Sang Pencipta untuk recharge kamu gitu. So ini kamu rasa berat gitu, kamu ngerasa aduh gak ada yang support kamu, semua jalanan mentok, dicuekin, pokoknya gak ada vibes dimana kamu ngelihat situasi itu support kamu. Oke. Mulai pesimis nih, oke. Dan ini ngerasa kayak stuck gitu, nggak ada jalan keluar. Terutama untuk komunikasi. Ini orang yang kamu rasa dia sangat memahami kamu, bisa soulmate, bisa twin flame, bisa ini hubungan karma, bisa juga ini true love ya. Jadi ini yang kayak kamu butuh fungsi dia, fungsi dan peran dia ketika kamu ada di situasi yang sekarang ini ya, dimana kamu merasa terisolasi, kayak nggak ada orang gitu yang support kamu. But ketika kamu melihat itu dari sudut pandang negatif atau kekusutan di pikiranmu, itu kamu bakalan ngerasa kamu sendiri. Oke. Justru di saat ini momen terbaik untuk lebih kusyuk, lebih intim dengan penciptamu. That's the time, karena situasi dibuat semesta untuk you in isolation ya. Kamu tuh lagi diisolasi gitu. Sekeras apapun kamu coba untuk memperjuangkan komunikasi, hasilnya pasti zero, pasti stuck. Coba aja. Ini energi 4-4 ini stuck loh. Situasi beda, perasaan kamu semakin bergemuruh gitu, semakin sedih gitu, kayak aduh nggak ada yang, gue kayaknya lagi susah kok, gue sendiri Nona. Nah mungkin kalau kamu bisa ngomong sama saya begitu, but it's not about that. So kalau kamu bisa melihat, membuka pikiranmu lebih luas lagi, ini tentang bagaimana waktumu dengan Sang Pencipta ya, untuk recharge ya, the will di sini, untuk reevaluasi, belajar lagi apa sih sebenarnya waktu-waktu yang kamu habiskan untuk hidup kamu. Kita hidup gak selamanya 24 jam dikali 365 hari ya, itulah waktu kita. Kalau nyampe 365 hari, kalau nggak nyampe, nah jadinya kita harus lebih menghargai tindakan kita, terutama tentang keseimbangan. The tower moment, the universe ingin kamu investment time kamu, terutama dengan spirituality kamu, pertumbuhan jiwamu, pendewasaan dirimu, berpikir dengan wisdom begitu. Oke. Dan di sini tentang bagaimana siapapun yang dealing dengan kamu, di sini terlihat seperti kamu dibiarkan sendiri atau isolation. Oke. Ini nggak bagus Nona, gue sendiri. No. Esensinya tuh jangan dilihat dari kacamata yang itu ya, kacamata kamu sendiri. No. Justru lebih peka kita ya. Mata telinga kita tuh lebih peka ngelihat yang banyak kita lakukan dengan keliru, atau sesuatu yang kurang kita lakukan, yang harus kita lakukan secara komitmen begitu. Queen of Pentacles, beberapa dealing dengan Virgos di sini, Gemini, Sagittarius, Taurus ya. But apapun energinya di sini, bagaimana kamu harus bisa melihat apa yang sudah kamu lakukan untuk waktu kamu 24 jam kali beberapa hari ke belakang. Kamu hitung aja dengan usiamu. Dan di sini Virgos, this is about how to complete, apa sih namanya tuh ya, mengisolasikan diri, berkontemplasi. Nih, ini energinya. And 8 of Wands, shocking moment gitu. Situasinya tiba-tiba kayak gelombang badai gitu, yang chaos,
kamu ngerasa chaos karena kamu ngeliat sendiri gitu dengan nilai-nilai yang ada di pikiranmu. Nah, apalagi ini masuk di Lion Gate ya, jadi kayak the universe itu ngerasa ini nggak harus kamu jalani, udah sering dikasih signal, tanda-tanda, tapi kamu jalani, akhirnya disapu bersih. Nah itu caranya semesta kalau mau membuat orang itu berhenti dan mulai re-evaluate kembali ya divisi besar kamu. Bahkan di sini saya melihat the universe tidak merasa kamu hidup adil bahkan untuk dirimu sendiri. Ada ketidakseimbangan dalam dirimu. Bahkan kamu ngerasa berat menjalani hari-harimu, ya, terlalu banyak beban. Coba tanya lagi deh, beban itu kamu yang ciptakan sendiri atau memang itu beban yang memang itu harus kamu jalani? Atau memang kamu ciptain sendiri? Kebanyakan beban hidup itu karena kita yang menciptakan sendiri, terlalu ribet, standar hidup, value diri itu ribet gitu. Kayak misalnya akan berbahagia ketika kita mungkin bisa dapetin mobil gitu. Jadi bahagia itu ada standar dan ad conditionnya gitu. Padahal semesta ingin kamu menikmati hidupmu dengan bahagia begitu, nggak harus ada standar-standar duniawi yang akhirnya membatalkan kamu untuk melihat anugerahmu begitu. Kadang-kadang kita nggak bahagia kalau kita tuh sehat loh. Banyak orang yang bangun tidur tuh dia harus pakai alat untuk bisa duduk, alat untuk bernafas begitu. Tapi kita malah kalau saya nggak punya iPhone atau saya nggak punya mobil, saya nggak bahagia. Kita taruh gitu kebahagiaan kita di kebendaan gitu. Dan akhirnya di sini kamu ngerasa kayak aduh sendiri gitu, pasrah begitu, putus asa di sini. Karena itu vibes-nya gitu loh, apa yang tertakar, jadi knowledge kamu itu hal-hal yang nggak dalam secara spiritual itu kamu nggak kayak mata batin yang tertutup gitu, yang nggak bisa lihat gitu. Dari sisi-sisi mana banyak hal yang seharusnya bisa kamu syukuri. Di sini ada keterbatasan atau memang kamu membangun tembok tinggi untuk mencoba kembali rekoneksi dengan seseorang di sini yang mungkin jelas-jelas menolak atau rejecting kamu ketika ingin reconnecting kembali. Okay, so ini terlihat ambisius, jadi kayak the Fool's energy, mencoba ya, the Fools, take a risk di sini untuk reconnecting dengan seseorang di sini yang sudah bersama dengan kamu, tapi dia menolak, ke big no to Capricorn. Okay, bisa dengan silent treatment masa lalu yang kayak kamu paksa dirimu untuk move on gitu. Oh udah nggak berhasil nih, aku move on aja gitu. Tapi itu tidak lahir dari dalam dirimu gitu. Move on karena kemarahan gitu, bukan karena memang menyadari bahwa ini hubungan udah nggak serve untuk dijalani, kalau nggak nanti akan saling menyakiti begitu, atau berdampak buruk untuk kamu. Jadi dengan kerelaan dirimu, ketulusanmu untuk melepaskan, bukan. Jadi kamu tuh kayak move on itu karena kamu ngerasa marah gitu, karena situasi di luar ekspektasi kamu, di luar harapanmu. Ketika kamu speak up di sini untuk reconnecting dengan dia, oke? So dia menolak untuk reconnecting dengan kamu, seseorang yang mungkin baru kamu sadari bahwa dialah satu-satunya yang selalu mencintai kamu dengan full package-nya kamu, oke? Ya gitu, memang kalau kita belum punya kesadaran, ketika ekspektasi kita nggak tercapai, kita marah gitu sama situasi, sama diri kita gitu. Kita nggak bisa ngelihat esensinya gitu loh. Oke? So, anggap aja ini adalah fase dimana kamu berhenti dari caramu berpikir, caramu merasakan, caramu menjalani hidup, pakai versi yang baru. Dari belajar ini, isolation, kamu pasti tahu mana yang harus kamu jadikan prioritas kamu, fokusmu, mana yang harus kamu bentuk dan ubah kembali dalam dirimu. Saya masih belum melihat the universe di sini hanya menghentikan langkahmu aja, belum ada tindakan. Tapi nanti kita clarify ya, the tower moment ini untuk kamu ya. Karena di sini ada kehidupan yang baru yang mau nggak mau, suka nggak suka harus kamu jalani. Oke? Karena perubahan hidupmu ini 180 derajat terbalik. Oke?
gitu. Ini saya belum melihat. Nanti kita lihat ya pesan dari perubahan hidupmu yang 180 derajat ini sebenarnya apa ya. The Tower Moment, pesan dari the universe untuk kamu ya. Kita lihat dulu cross watchers kamu yang buat kamu. Desperaldo Alejandro Maldonado di sini. Cross watchers Capricorn, clarify please, clarify. Cross watchers Capricorn, clarify please, clarify. Energi 1 sampai 15 Agustus 2024. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Thank you, thank you, thank you. Oke, beberapa memang sengaja mengorbankan koneksimu, menggantung hubungan atau menjaga jarak atau memang long distance. Hangman ini sengaja ya, kalau dia dengan sadar ngegantung hubungan, dengan sadar buat kamu merasakan hal yang memang itu jadi pesan dia pengen kamu ngerasain apa gitu, jadi dia melakukan aksi itu gitu. Oke, sacrifice, dia mengorbankan ya hubungan di sini. Biasanya dia sebenarnya dia juga ingin reconnecting dengan kamu, tapi dengan sadar dia korbankan gitu, kayak gitu. Two of Swords di sini mungkin dia blokir kamu, atau sikapnya, attitude-nya selama ketemu kamu, action-nya blocking gitu. Dari body language-nya dia sedikit bicara juga dengan kamu gitu. Oke, bersikap dingin sama kamu. Di sini ada energi dari Seven of Coins. Kamu sebenarnya sudah nunggu cukup lama begitu untuk bisa reconnecting sama dia. Oke, Cancer di sini. So, di sini tentang bagaimana Page of Wands memang tindakan dia di sini. Ternyata kamu datang ya, di sini. Dan di sini ada the strength. Ini cara dia ya, nunjukin siapa dia. Kamu harus tahu rasanya jadi dia. Power di sini dia gunakan, cukup percaya diri. Ini waktu yang memang dia tunggu-tunggu. Momen dimana kamu datang reconnecting di sini dengan dia. Ini dia udah tunggu cukup lama karena sudah dia niatkan di sini untuk menolak kamu, menyakitimu, membuatmu merasakan sakit hati di sini. Oke, broken heart. Energi dari Temperance, beberapa dealing dengan Sagittarius di sini. Oke, seperti hubungan yin and yang, hubungan spiritual yang cukup kuat, soulmate or twin flame, atau memang ini hubungan karma. I think Four of Cups di sini. Masih ada rasa cinta di hati dia, tapi dia merasa membuatmu merasa sakit adalah cara untuk kamu memahami apa yang dia rasakan. So dia punya alasan untuk bersikap reject kamu ya. Punya alasan. Di sini Four of Pentacles, silent treatment di sini. Oke. Menolak, masih banyak memori yang dia pendam sendiri di sini. Rasa sakit di sini. Kamu pergi meninggalkan dia beberapa ya, tidak semua Capricorn meninggalkan dia untuk orang lain. So dia mau membuat kamu merasakan situasi stuck yang pernah dia rasakan. Beberapa ada punya masalah hutang, piutang ya. Di sini ada masalah hutang, masalah finansial di sini. Atau seseorang yang kehilangan pekerjaan, jadi dia tidak fokus lagi dengan masalah asmara, dia fokus dengan finansial. Di sini pemulihan finansial. Ada beberapa yang mungkin masuk pada proses kebangkrutan, masalah finansial kembali. This is about Capricorn, ya di sini tentang dendam, revenge ya. Dia merasa bahwa kamu layak mendapatkan treatment yang dia berikan, supaya kamu harus tahu bahwa sikap kamu yang terlalu kepedean atau terlalu overconfidence di sini. Dia ingin meruntuhkan itu gitu, egomu. Ya, saya ngeliat cukup kuat kamu mencoba reconnecting sama dia. Beberapa punya addiction sebenarnya dengan kamu. Dan membuatmu merasakan apa yang dia rasakan itu seperti kepuasan diri ya. Seven of Swords, beberapa tripartite di sini. Beberapa tripartite
Kamu dealing dengan seseorang yang mungkin sudah punya komitmen, kamu tripartitnya, atau seseorang yang punya hidden agenda di balik silent treatmentnya. Dia punya pesan begitu dengan kamu, terutama dengan Virgos di sini, isolation sendiri. Oke, dan Ten of Wands di sini. Dia merasa semua tindakan dulu pernah dia perjuangkan dengan kamu. Sekarang kamu harus melakukan hal yang sama yang pernah dia lakukan dengan kamu. King of Coins, seorang yang bersembunyi di balik materi, seorang yang punya kestabilan finansial, sangat berkomitmen, pernah sangat setia dengan kamu, selalu support kamu, oke? Dan Ace of Swords di sini, kamu berusaha untuk speak up. This is koneksi tripartite, beberapa Capricorn dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan atau punya kekasih. Nine of Wands, dia tahu nilai diri dia di sini. Kamu pernah ghosting di sini atau tidak ada komunikasi cukup lama di antara kalian sehingga kamu berubah untuk reconnecting kembali dengan dia. The World Energy. Oke, dia tahu kamu gak akan kemana-mana. The Tower Moment. The Universe mengisolasi kamu, buat jalanmu mentok, kanan kiri mentok. Biasa spiritual awaken, perubahan jalan, pencerahan. Oke? Karena caramu menjalani hidup itu sebenarnya sedang menuju pada menghancurkan dirimu atau menjauh dari visi besarmu. Ya, sebagai cahaya yang ada di kehidupan saat ini. So kita akan lihat energi the Tower Moment dari energi kamu, dan kita akan lihat di sini, oke? Apa yang dia lakukan setelah silent treatment di sini? Beberapa dealing dengan seseorang yang mungkin pebisnis atau sudah ada di level top management di mana dia bekerja, ya. Clarify, my darling angels, the Tower Moment, energy Capricorn. Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. See? Ini teman ya. Dulu pernah berteman. Bisa teman sekolah. Oke, ini teman nih. Queen of Swords di sini. Apa yang kamu pikirkan? Apalagi tentang masa lalu di sini. Apa yang kamu rasakan? Oke, sekarang ini. Apa yang sudah kamu jalani bertahun-tahun di sini? Pikirkan kembali. Itu pesan dari The Tower Moment. Pikirkan kembali apa yang selama ini kamu jalani bertahun-tahun. Oke. Dan apakah ini membuat rasamu lebih damai atau tidak? Apa yang selama ini kamu pikirkan? Bagaimana cara kamu berpikir? Apa pengetahuan yang sudah kamu dapatkan selama ini? Di sini, oke? Membawamu pada penderitaan, jauh dari kedamaian, kebahagiaan. Oke. Dunia di sini berkelimpahan, keseimbangan. Pikirkan dirimu, bersikaplah adil dengan dirimu. Selama kamu bersama dengan orang ini, kamu banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak membawamu pada pertumbuhan, pada kelimpahan, pada kesadaran. Oke, tidak ada keseimbangan dalam dirimu, bahkan kamu sampai kehilangan dirimu, frustasi di sini. Bahkan kamu punya ketakutan, punya kesedihan di sini. Oke. Dan mudah sekali di sini. Banyak kesedihan yang belum selesai dari masa lalu. So mungkin harus berhenti, masuk di versi yang baru. Penantian panjangmu di sini untuk bisa melepaskan kemelekatanmu, untuk bisa merdeka di sini. Queen of Wands energimu. So mungkin ini saatnya ketika kamu merasa kehilangan dia. Inilah momen terbaikmu untuk reevaluasi kembali jalanmu, mulai menata kembali dirimu.
mulai mengganti fokusmu, bukan tentang aku. Oke, bukan tentang keakuan diri, tapi tentang pertumbuhan diri. Melepaskan semua yang tidak serve untuk kamu. Oke, kita lihat lagi energi dia. Clarify. King of Pentacles. Dia tetap bungkam 1000 bahasa. King of Pentacles. Clarify. Cross Watchers Capricorn. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. 12 Wands ya. Dia masih menunggu. Apa kamu menyerah atau tidak, merasakan hal yang tidak nyaman untuk kamu. 7 of Wands. Oke. Dia nunggu kamu yang mundur teratur. Ace of Cups. Oke. Mau lihat kamu itu hatimu ya, bagaimana hatimu. Oke. Dia lihat bagaimana hatimu di sini. Oke. Libra and Taurus energy. Perasaan dia terus bertumbuh. Page of Wands. Shock terapi ya, dia mau ngasih shock terapi ke kamu. Pelan-pelan hubungan kembali. Pelan-pelan hubungan kembali. Reconnecting ya. Oke. Seseorang yang bersembunyi di balik keyakinan kalau kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah di sini, dia ingin kamu terima dia tanpa ada syarat di sini. Oke, dia tunggu sebenarnya kamu kembali. Ya, kamu harus menerima status kamu, posisinya nggak nyaman di sini. Aries ya, Cancer, Taurus. Oke, so complicated. Menurut saya ini fase dimana kamu harusnya fokus dengan dirimu, fokus dengan pertumbuhan perkembangan dirimu. Apapun koneksi yang ada syarat, ya, at condition, sebaiknya dihindari. Oke, karena hubungan yang tulus itu biasanya syarat itu dilakukan bersama-sama, tidak hanya satu pihak. Oke, tapi saya mungkin lebih melihat the Tower moment ini, bagaimana kamu menjernihkan jalanmu jadi versi terbaikmu, kemudian mulai melihat koneksimu, circlemu, koneksimu. Oke. Clarify Capricorn, single sun, moon, rising, and Venus energy 1 sampai 15 Agustus 2024. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Lion Gate, ya, pintu yang terbuka di 88, ya, itu energi kamu sebenarnya tentang how strong you are for your awareness, subconsciousness ya, alam bawah sadarmu itu harus bersih, harus bisa ada damai dengan apapun yang nggak nyaman kamu jalani. Terus mulai dengan menyadari kekuatanmu untuk fokus pada apa yang menjadi prioritasmu. Fase Lion Gate itu pintu terbuka, dan itu kita beneran dibersihin, suka nggak suka, mau nggak mau gitu. Karena ada power yang kita terima ya, reconnect, recharge gitu dari semesta, atau reinstall, biasanya juga reinstall semua. Kalau kamu di beberapa kamu ya Capricorn ngerasa kayak, aduh gue nggak mau gini-gini aja gitu. Nah itu lagi di reinstall sama semesta. Kamu akhirnya ditaruh pikiran baru untuk jadi kamu yang versi kamu terbaru gitu. Oke. Bottom, ini energinya ya. Growth di sini. Ini kamu duduk sendiri. Ini nyaman ya. So fokus, prioritaskan dirimu kembali. Bottom of the deck, playfulness. Semuanya itu dibawa asik gitu, dibawa relax. Anggap aja hidup ini permainan, nggak usah melekat. Nikmati perjalananmu.
Nggak usah apa ya. Oke, kita punya ambisius boleh, tapi kadang-kadang apa yang jadi standar kita itu membelenggu kita gitu. Jadi lebih relax. Masalah ada yang bisa diselesaikan, ada yang nggak bisa diselesaikan, ada yang diselesaikan dengan sendirinya terselesaikan. So lebih relax gitu, lebih gak usah ada yang melekat ya. Kalau kita nggak ada yang melekat, kita bakalan gak terlalu panik gitu dengan hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Yang nggak usah playfulness ini, jangan diseriusin banget hidup ini kayak gitu. Bisa nggak harus melekat, nggak harus ada ekspektasi, bisa nggak? Susah sih ya kayak gitu ya pokoknya. Kayak hidup itu nggak usah dibebani dengan banyak barang dalam hidup ini, banyak target dalam hidup ini, banyak standar. Asal mau bahagia itu banyak standar at condition gitu. Itu berat nanti hidup gitu. Dijalani hidup, dijalani aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Masalah jangan terlalu melekat gitu di pikiran. Coba kamu nikmati hari-hari kamu deh. 1 kali 24 jam, coba kamu gak usah terlalu khawatir akan hari esok. Gak usah terlalu berat dengan banyaknya barang-barang. Bisa nggak? Kalau bisa, belajar melepaskan, gak melekat. Ya, apalagi kalau kamu yang di rumah banyak timbun-timbun barang, itu banyak banget melekatnya. Saya belajar untuk tidak melekat. Clarify Capricorn single sun moon rising and Venus energy 1 sampai 15 Agustus 2024. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. A time to say goodbye. See, Lion Gate ya. Something is about to end for now. Sesuatu sudah berakhir saat ini. Masuk di siklus yang baru. New version kamu. Suka nggak suka. Bottom of the deck, 2 kitten, you must choose. Kalau kamu masih genggam masa lalu atau sesuatu yang melekat yang sudah bertahun-tahun, ini nggak serve untuk kamu. Maka kamu bakalan stuck ya. Jauh dari pencerahan. Tapi kalau kamu memilih jalanmu yang baru dengan semua situasi yang unpredictable, di sini kamu ngasih dirimu untuk kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang, pengembangan diri ya, di situasi yang baru, kehidupan yang baru, beberapa di bisnis yang baru, di pekerjaan yang baru, tanpa harus menganalisa akankah ini beruntung atau tidak, sukses atau tidak, tapi dijalani aja gitu, lebih ikhlas ya, nothing tulus gitu. Kalau kamu bisa, ini pelan-pelan, ini kayaknya lagi belajar untuk melepaskan kemelekatan. Oke? Capricorn single sun moon rising and Venus 1 sampai 15 Agustus 2024. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Be willing to express love to receive love. Mengekspresikan cinta untuk menerima cinta. Oke? So, mencintai diri. Hal yang paling pertama kita lakukan untuk menebarkan cinta adalah menebarkan cinta dalam diri sendiri. Mencintai diri. Lalu bisa kita sebarkan cinta ke orang lain, tentu saja. Oke? Bottom of the deck, I love you. These are powerful word. This is a powerful word. Kamu cinta sama dia, mungkin bisa bilang I love you. But
Ya, silahkan kamu pikirkan sendiri ya, analisa sendiri. Kalau hubungan sudah lama bersama tanpa kepastian digantung beberapa tentang tripartite, coba pakai lagi kecerdasanmu. Apakah layak atau enggak diteruskan? Oke, itu aja. Tidak resonate ya untuk semua Capricorn. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.